Assalamualaikum sahabat goes. Gimana puasanya hari ini? Nah, biar tetap semangat ibadahnya, kali ini saya mengajak sahabat goes semua ngabuburit. Ya, hai goeser, mumpung lagi bulan Ramadan gini, saya pengen ngajak teman-teman buat ngabuburit di tempat-tempat yang bisa meningkatkan keislaman kita. Di mana? Nah, daerahnya daerah Merunda. Di sana tuh ada salah satu masjid yang lumayan bersejarah, yaitu Masjid Cipitung. Mau tahu kan? Penasaran kan? Yuk. Nah, karena sekarang bulan suci Ramadan, lokasi pertama yang saya tuju adalah wisata religi ke Masjid Tua. Terutama Masjid Tua yang memiliki sejarah dan saksi bisu perkembangan wilayah ibu kota Jakarta. Beruntung sekali saya memakai sepeda. Karena untuk mencapai lokasi Masjid Al-Alam di Marunda, Jakarta Utara, tidak ada jalan untuk kendaraan roda 4 yang bisa mencapai langsung ke lokasi masjid. Hanya cukup untuk kendaraan roda 2 seperti sepeda dan motor. Ukuran Masjid Al-Alam tidaklah besar. Sederhana dari ukuran maupun desain bangunan. Seperti layaknya masjid pada zaman dahulu, tidak banyak hiasan dan ornamen. Katanya agar menjaga kehusuan saat beribadah di masjid. Nah, ini dia Masjid Al-Alam Marunda atau lebih sering disebut dengan Masjid Cipitung. Tuh bangunannya di sana tuh sebenarnya. Besarnya cuma 10 kali 10 meter persegi, kecil ya. Tapi semenjak tahun 1999, tempat ini dijadikan cagar budaya oleh Pemprov DKI. Karena memang tempatnya bersejarah banget. Kita lihat yuk. Ada banyak versi sejarah awal pembangunan masjid ini. Salah satunya adalah legenda pendekar Betawi Si Pitung. Sampai masjid ini disebut juga Masjid Si Pitung. Ada cerita unik yang lain dari masjid ini, yaitu sumur yang terletak di samping Masjid Al-Alam ini. Banyak orang yang meyakini bahwa air di sumur ini memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Masya Selesai dari Masjid Al-Alam, gak jauh dari sini saya mau berkunjung ke rumah Si Pitung. Konon katanya itu adalah rumah orang kaya yang dulu pernah dirampok sama Pitung. Kita lihat yuk. Cukup sudah berwisata religinya. Sekarang saatnya saya melanjutkan acara ngabuburitnya ke rumah Si Pitung. Karena waktu maghrib masih belum tiba. Masih bersama Goes Antv spesial Ramadan. Nah, sahabat Goes, setelah tadi wisata religi, sekarang saya ajak wisata sejarah Betawi. Tadi kan saya sudah cerita kalau masjid ini juga disebut Masjid Si Pitung. Nah, alasannya karena jarak rumah Si Pitung dari Masjid Al-Alam tidaklah jauh. Sekitar 400 meter dari jalan masuk menuju Masjid Al-Alam. Karena jaraknya yang sangat dekat, maka dua situs ini bisa kita kunjungi sekaligus. Wah, ternyata ini dia nih rumah Si Pitung yang terkenal itu. Lihat yuk.
Pitung adalah sebuah rumah yang sebenarnya bukan milik si Pitung, tetapi milik seorang tuan tanah. Konon rumah ini pernah dirampok si Pitung. Tapi ada juga cerita versi lain, yaitu rumah ini adalah salah satu rumah di mana si Pitung pernah bersembunyi dari kejaran pihak Belanda. Begitu banyak versi cerita tentang si Pitung ini. Tapi jika kita kaji lebih dalam perbedaan cerita ini, dikarenakan pada zaman itu ada cerita dari versi rakyat yang dibela oleh si Pitung. Ada juga cerita versi Belanda yang menganggap si Pitung adalah penjahat. Jadi wajar kalau ceritanya berbeda-beda. Rumah si Pitung ini sudah beberapa kali mengalami renovasi. Ada beberapa bagian kayu yang lapuk dimakan usia. Namun, ada juga beberapa bagian yang masih asli, seperti 4 tiang yang berada di beranda rumah. Uniknya, rumah bergaya Betawi ini adalah berbentuk rumah panggung. Rumah panggung bergaya Betawi hanya bisa ditemukan di wilayah Jakarta Utara, khususnya di Marunda. Hal ini dikarenakan Marunda dulunya adalah daerah rawa. Dan karena posisinya dekat dengan lautan, maka di saat air pasang, maka air laut akan sampai ke dalam rumah. Itu soal banget, ada Al-Qur'annya. Mantap. Perabotannya masih klasik banget di sini ya. Kali ini kayaknya ruang bermain ini, ruang makan. Asik deh. Jadi sini diceritain kalau si Pitung itu bandel banget katanya. Jadi dia merasakan Batavia tuh, jadi dia dicari-cari sebagai buronan. Tapi buat rakyat Indonesia pastinya Pitung tuh berjasa banget karena dia merampokin harta-hartanya orang kaya terus dibagiin ke rakyat miskin. Gitu tuh. Wah, emang keren banget di rumah si Pitung, nggak nyesel saya datang ke sini. Tapi udah sore nih, udah mau buka puasa, sekarang saya mau nyari takjilan dulu ah. Yuk. Oh iya, saya juga ingin berbagi informasi mengenai jenis sepeda yang ideal untuk kita. Terutama jenis sepeda gunung yang terbagi menjadi 2, yaitu hardtail dan full suspension. Sepeda hardtail adalah sepeda bersuspensi pada bagian depan saja. Sedangkan full sus memiliki suspensi depan belakang. Tujuannya adalah supaya getaran yang ditimbulkan dari efek kondisi trek bisa diredam seminimal mungkin. Ketika dia membutuhkan peredaman yang lebih banyak karena banyak lompatan, gundukan, kemudian jalan tidak rata, sehingga membutuhkan travel yang cukup gitu. Bukan yang panjang tapi cukup kita bicaranya. Makanya, semakin kita sering bersepeda, akan semakin kita ketahui trek seperti apa yang paling kita sukai. Dari situ, baru kita menyesuaikan jenis sepeda yang kita butuhkan dengan cara mengupgrade sepeda kita. Karena tujuannya bukan untuk semata-mata gaya, tapi untuk membuat kita bersepeda lebih nyaman dan aman. Nanti efeknya ke akumulasi kelelahan dari si pengendara. Ketika kita memaksakan main sepeda AM atau main trek all mountain dan trail XC dengan sepeda cross country bisa saja gitu. Tapi tubuh kita menjadi cepat lelah. Karena kita memaksakan untuk menahan energi lebih yang harusnya diredam oleh sepeda, tapi ikut diredam oleh tubuh kita.
Efek lainnya jadi lebih efisien biaya yang dikeluarkan untuk bermain sepeda. Karena cuma Anda sendiri yang tahu sepeda kebutuhannya.